الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام والقيام والقرآن. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، إخوة الإيمان, kaum muslimin dan muslimat, para qaimin dan qaimat yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, dimuliakan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalal yang atas izinnya alhamdulillah sampai malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu besar. Nikmat yang kita minta lalu Allah Subhanahu wa taala berikan, dan lebih banyak lagi nikmat-nikmat yang tanpa kita minta namun tetap dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan di antara nikmat tersebut, ikhwatul iman, adalah nikmat pertemuan kita dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga dengannya kita mampu atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi padat Ramadan ini dengan amal-amal terbaik. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, teladan sepanjang zaman, Nabiur Rahmah, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta istri, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah taala. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat hafizakumullah. Di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah bahwa Allah mengizinkan kita untuk sekali lagi bertemu dengan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang dipenuhi dengan kemuliaan, dipenuhi dengan rahmat, maghfirah dan juga itqun minan nar. Barang siapa yang bertemu dengan Ramadan, sungguh dia telah beruntung, diberikan kesempatan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi setiap detik Ramadan itu dengan amal-amal kebaikan. Orang yang bertemu dengan Ramadan, ikhwatul iman, pertemuan saja menghadirkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir." Salat yang 5 waktu, kata Rasulullah, satu Jumat kepada Jumat berikutnya, dan pertemuan antara satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahun, adalah pun gugur dari dosa-dosa. Tapi dengan satu syarat, ikhwatul iman, idza ijtunibatil kaba'ir, apabila dia menghindarkan dirinya dari dosa-dosa besar. Apakah lantas dosa besar itu tidak diampuni oleh Allah sekedar dia bertemu dengan bulan Ramadan? Kata para ulama, diampuni jika pertemuannya diiringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah, saghair wa kabair, baik yang sifatnya besar maupun yang kecil, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, sesaat setelah Ramadan itu tiba menghampiri kita,
Maka sejak itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan yang luar biasa. Futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffidat maradatus syayatin. Allah buka selebar-lebarnya pintu surga dan Allah tutup serapat-rapatnya pintu neraka, dan Allah membelenggu syaitan-syaitan yang biasa mengganggu anak Adam. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka, wa dzalika fi kulli lailatin, dan itu terjadi bukan hanya di separuh awal, pertengahan atau akhir, tapi hal tersebut Allah berikan pada setiap malamnya di malam-malam bulan Ramadan. Maka apa yang membuat kita tidak beribadah kepada Allah? Apa yang membuat kita kemudian terhenti dari melakukan aktivitas ibadah kepada Allah? Padahal Ramadan itu adalah bilangan dari hari-hari yang begitu cepat akan berlalu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan ayyaman ma'dudat. Ramadan itu adalah bilangan hari-hari yang terbatas. Malam ini kita sudah berada di malam yang kedua, ikhwatal iman. Maka sesungguhnya tidak akan terasa malam-malam berikutnya akan berlalu. Dan kalau kita tidak memaksimalkan ibadah di dalamnya, maka sungguh kita adalah termasuk orang-orang yang merugi. Di antara ibadah yang paling diistimewakan oleh Allah dalam bulan Ramadan ini tidak lain adalah as-siyam. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 kepada hamba-hambanya yang beriman untuk berpuasa di bulan tersebut, seraya berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. As-siyam ikhwatal iman, kalau kita lihat sejarah pensyariatannya, maka sungguh puasa di bulan Ramadan itu Allah wajibkan pada tahun kedua setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata para ulama kurang lebih setelah 15 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam membina dan membangun keimanan dari para sahabatnya. Setelah keimanan itu Allah Subhanahu wa ta'ala lihat telah cukup untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, barulah setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Maka ini menunjukkan ikhwatal iman bahwasanya Ramadan adalah bukti dari keimanan seseorang. Ketika dia beribadah kepada Allah, dia tidak mencari hal yang lain kecuali ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka as-siyam erat kaitannya dengan ketakwaan kepada Allah. As-siyam erat kaitannya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan as-siyam adalah bukti dari bagaimana seseorang mematuhi dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara keistimewaan dari as-siyam yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan untuk kita lakukan, di antaranya kata para ulama, yang pertama, bahwa as-siyam atau berpuasa itu akan menghantarkan seseorang pada nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan di dalam surah yang atau ayat yang kita bacakan tadi, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kenapa orang-orang yang berpuasa akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang muttaqin? Karena sesungguhnya di dalam berpuasa dia sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah. Bahkan bukan saja dia menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk ketakwaan yang sesungguhnya adalah ketika dia meninggalkan juga bagian-bagian yang sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan. Makan, minum, mendatangi pasangan ikhwatal iman adalah perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah. Tapi seiring dengan perintah untuk berpuasa, dia meninggalkan bukan saja yang haram, tapi bahkan yang halal, ta'atan
lillahi azza wa jalla, semata-mata bentuk patuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, apa artinya berpuasa di jalan Allah? Bahwa berpuasanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia cari bukan pujian dari orang lain, yang dia cari bukan sanjungan, tetapi puasanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka puasanya itu dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjauhkan wajahnya dari siksa api neraka Allah 70 kharifa, kurang lebih selama 70 tahun. Ikhwatul iman rahimakumullah, puasa juga mendatangkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Apa lanjutannya, Pak? "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, puasanya itu dilandasi keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa arti puasa dilandasi dengan keimanan? Iman, bahwasanya dia berpuasa dengan keyakinan bahwa puasa itu dia lakukan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkannya. Dia berpuasa bukan karena ikut-ikutan saja. Dia berpuasa bukan karena tidak enak dengan tetangga. Dia berpuasa bukan karena malu dengan mertua atau tidak enak dengan anak, tapi puasanya itu benar-benar karena Allah. Dia meyakini puasanya itu karena kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Itulah yang disebut dengan puasa imanan, dengan keimanan, meyakini bahwa puasa itu adalah kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahtisaban, kemudian dengan puasanya dia mengharapkan balasan semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh apa yang dia lakukan mendatangkan ampunan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ini tidaklah didapatkan dari amal-amal yang lain. Fatal iman rahmatullah, as-siyam juga memberikan satu keutamaan kepada orang-orang yang melakukannya, bahwasanya orang-orang yang berpuasa semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, kelak di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala puasanya itu akan menjadi syafaat baginya, menjadi pembelanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Al-Quran was-siyam yashfa'an. Sesungguhnya puasa dan Al-Quran itu kelak di hari kiamat memberikan syafaat bagi orang-orang yang menjaganya, orang-orang yang melaksanakannya. Wahai Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah mencegahnya, aku telah melarangnya, aku telah membuatnya terhalang dari makan, dari syahwat, dari minum di siang hari. Maka berikanlah syafaat karenaku untuknya ya Allah. Kemudian as-siyam atau Al-Quran pun berkata, ya Allah, sesungguhnya aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari. Dia senantiasa membacaku ya Allah, dia senantiasa memurajaiku ya Allah. Fasyafi'ni fih, maka berikanlah syafaat karenaku untuknya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerima pembelaan dari kedua amalan yang senantiasa dijaga oleh hamba tersebut. Fayusyaffa'an, maka keduanya pun diberikan syafaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa ikhwatul iman? Salah satunya adalah karena as-siyam yang senantiasa dia jaga, dia lakukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ikhwatul iman, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Dengannya kita bisa berpuasa semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mengisi padat Ramadan ini dengan amal-amal kebaikan yang semoga dengannya menjadi bekal di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi ilmin alim. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.